gak sih kamu tuh ngerasa kalau kamu tuh benar-benar ngerasa kesepian? Entahlah apa yang bikin kamu ngerasa kesepian. Tapi ya pasti yang namanya sepi pasti tuh gak enak banget rasanya. Ketika harus berusaha untuk melewati semuanya sendiri, berusaha untuk menjadi kuat seorang diri, berusaha untuk apa-apa tuh ya semua terlihat baik-baik aja. Padahal di balik semua itu sebenarnya kamu juga butuh seseorang. Kamu butuh hadirnya seseorang untuk menemani kamu, supaya hari-hari kamu gak terlalu kesepian. Ya, memang manusia itu gak bisa ya namanya tuh hidup sendiri. Manusia itu makhluk sosial, ini mana ya kita semua pasti saling membutuhkan satu sama lain. Dan kalaupun kita melewati semuanya sendiri, memang ada saat itu kita merasa kayak ya udah semuanya itu nyaman aja, sendiri nggak apa-apa kok, semua baik-baik aja. Ya semua terlihat seolah kayak kamu cukup menikmati kesendirian kamu. Tapi kadang kamu juga nggak bisa kan bohongin diri kamu sendiri bahwasanya ya kamu seringkali merasa kesepian. Aku kesepian. Kamu suka nggak bilang ke diri kamu kayak gitu? Ya di depan semua orang kamu terlihat seperti nggak apa-apa, semua terlihat ya kamu menikmati kesendirian kamu, kesepian kamu. Tapi sebenarnya kamu juga gak usah bohongin diri kamu sendirian bahwasanya ya kamu juga ngerasa kesepian dan butuh seseorang untuk sekedar menjadi tempat cerita dan tempat dimana kamu bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi sama diri kamu. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Maaf banget kalau misalnya aku lagi jarang upload, berarti tadinya emang aku lagi busy, lagi sibuk karena ya ada beberapa hal yang mungkin karena kan kita dalam kehidupan itu pasti ada banyak hal yang kita lakukan, kita kerjakan, dan kita juga harus bisa menghandle semua itu dengan baik. Maka dari itu aku mau minta maaf juga karena aku udah jarang nemenin. Karena kalian banyak banget yang nge-DM, Kapri kapan upload? Jangan jarang upload dong, harus rajin dong. Iya, aku rajin kok. Cuman emang kalau emang lagi gak bisa, ya lagi gak bisa. Untuk hari ini gimana? Hari yang kamu jalani, semuanya terlihat baik-baik aja kan? Semuanya dalam keadaan baik-baik aja kan? Aku harap seperti itu ya. Dan semoga secapek apapun kamu jangan pernah berpikiran untuk ya udah kamu akhiri aja. Kamu berhenti di tengah jalan dan kamu memilih untuk menyerah. Coba deh, kalau misal kamu punya pikiran kayak gitu, kamu dengerin episode-episode dari podcast teman tidur yang sebelumnya tuh udah tayang. Aku sempat bahas mengenai ya kamu capek, tapi kamu gak boleh nyerah. Kamu capek, tapi kamu harus tetap kuat. Kalau misalnya kita pikir, iya, pasti setiap manusia tuh punya kok titik capeknya sendiri. Emang ada ya manusia yang gak punya rasa capek? Ada gak? Pasti ada. Karena kenapa? Karena setiap manusia itu semuanya itu hanya manusia biasa. Wajar kalau misalnya ngerasa capek, ngerasa sedih, ngerasa sepi, terus lain sebagainya. Gak apa-apa kok, wajar. Karena kalau misalnya nih ya, misalnya kita tuh sebagai manusia dipaksakan untuk terus kuat, iya, terus menerus berusaha untuk terlihat kuat di hadapan semua orang, dan kamu ngelakuin itu gitu loh. Memang pada awalnya kamu mungkin ngerasa kayak fine-fine aja ya. Ya udah,
ya semua gak apa-apa kok. Yang penting mereka gak tahu aja sebenarnya apa yang sedang kamu rasakan. Yang penting mereka gak tahu bahwa sebenarnya tuh ada banyak rasa capek dan ya semua perasaan-perasaan yang gak enak yang terjadi sama kamu. Yang penting mereka gak tahu. Yang penting kamu bisa menyembuhkan semua itu dengan rapat-rapat. Tapi sebenarnya ya kamu capek kan? Kamu sebenarnya capek. Capek karena terus-menerus terlihat kuat untuk semua orang. Kadang manusia gitu ya. Berusaha untuk terlihat kuat di hadapan semua orang, tapi menjadi kuat seorang diri aja susah rasanya. Gimana rasanya kuat seorang diri? Capek nggak? Ya namanya kita berusaha untuk diri sendiri, berjuang untuk diri sendiri, dan berusaha untuk melatih semuanya dengan baik. Semua itu tuh nggak mudah. Dan pasti setiap manusia juga pernah ngerasain yang namanya tuh ternyata terus-menerus menjadi kuat seorang diri itu nggak mudah ya. Terus-menerus melatih kesendirian, kesepian, kesunyian. Di saat mereka semua tahu, mereka semua melihat kalau kamu tuh seseorang yang terlihat tangguh di luar, tapi belum tentu tangguh di dalam. Ya ibaratnya kayak gitu. Coba deh, orang-orang sekitar kamu, mereka mengenal kamu bagaimana? Seseorang yang ceria? Seseorang yang tidak memperlihatkan permasalahan yang terjadi dalam dirinya? Dan seseorang yang selalu bisa menebar senyuman, seolah ia memang dalam keadaan bahagia. Padahal mereka gak tahu kalau sebenarnya tuh kamu juga pasti punya perasaan yang dimana itu kamu simpan seorang diri. Dan ya kamu cuma bisa menenangkan diri kamu sendiri. Di saat kamu sedang berada di keramaian, pasti saat kondisi kamu sedang tidak baik, kamu lebih memilih untuk sendiri. Kenapa ya? Setiap manusia tuh lebih nyaman sendiri. Kenapa coba? Ya kalau misal kamu lebih suka untuk cerita sama orang yang kamu percaya, atau kamu lebih suka menyimpan semuanya seorang diri, terus ya kamu rasain sendiri. Kamu tipikal orang yang kayak gimana? Contoh nih, kalau misalnya kamu tipikal orang yang suka sendiri, pasti ketika kamu dalam keadaan down, kamu cukup menyendiri, nenangin diri sendiri, mungkin itu udah cukup ya. Tapi kadang, kalaupun kamu bisa ngelakuin itu, tapi kamu juga gak bisa bohongin diri kamu sendiri kan? Bahwa sebenarnya tuh ya, kamu juga kesepian. Kamu kesepian karena kamu gak punya orang untuk sekedar mendengarkan, untuk menjadi tempat cerita kamu, untuk menjadi seseorang yang emang bisa kamu percaya, untuk menjadi rumah kedua kamu di saat rumah pertama kamu tuh tidak memberikan kamu kenyamanan ketika kamu berada di dalamnya. Susah sih emang ya buat kita nemuin tempat nyaman untuk sekedar pulang sebentar ketika keadaan sedang tidak baik. Bagaimana perasaan kamu saat ini? Gak tahu kenapa, aku tuh lebih menyukai membawa konten yang dimana mungkin itu tentang real life ya. Ya kadang kan aku random ya, kadang aku bawain tentang relationship, terus kadang real life kalian. Ya mungkin akhir-akhir ini aku ngerasa dan aku melihat keadaan kalian tuh yang dimana kalian cenderung lebih banyak merasakan hal-hal yang berkaitan tentang kehidupan kalian. Kadang kan kehidupan itu juga gak ada yang tahu kan? Ada cerita apa di balik kehidupan yang saat ini kamu jalani? Apakah kehidupan kamu ini kehidupan yang dimana itu bisa membuat kamu bahagia, atau justru ya kadang
ada seseorang yang mungkin ia merasa bahwa kehidupannya tuh terlihat buruk banget. Ia ngerasa gak pernah bahagia, gak pernah ngerasa definisi menemukan tempat nyaman lah di dalam rumahnya gitu loh. Walaupun ia memiliki orang-orang sekitar, tapi tetap aja merasa kesepian. Aku tuh suka mantauin kalian tahu. Kadang kalau misal kalian komentar, terus cerita ke aku, oh ternyata masih banyak loh orang-orang di luar sana tuh yang mungkin kamu menganggap kalau kehidupan kamu tuh buruk, tapi di luar sana tuh justru ada yang bahkan lebih dari kamu. Maka dari itu, kita coba untuk lebih bersyukur sama kehidupan yang sedang kita jalani saat ini. Mau susah, mau senang, mau pahit, mau manis, semua itu dijalani dengan keikhlasan. Ternyata menjadi kuat seorang diri itu tidaklah mudah. Hari-hari yang aku jalani, mungkin orang-orang di luar sana tuh mereka mungkin jauh lebih parah daripada aku. Aku yang selalu merasa kesepian, aku yang selalu merasa gak punya siapa-siapa. Aku gak tahu kok kenapa, padahal aku tahu. Aku memiliki banyak sekali teman, aku memiliki keluarga, tapi dari mereka semua tuh, aku tetap saja merasa kesepian. Mungkin dari banyaknya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan aku ngerasa kalau ya semua tuh orang lain gak perlu tahu apa yang aku rasain. Dan semua cukup aku pendam dan aku rasakan seorang diri. Ternyata menjadi kuat seorang diri itu tidaklah mudah. Ada banyak sekali rintangan yang harus aku lewati. Orang lain gak tahu gimana susahnya aku melewati semua itu. Orang lain gak tahu gimana jatuh bangunnya aku ketika aku menghadapi semua itu. Dan orang lain juga gak tahu sebenarnya apa yang aku tunjukkan di hadapan mereka tuh belum tentu itu adalah aslinya aku. Semakin dewasa tuh banyak yang harus di-nggak-papain. Semua tuh aku tutupi dengan rapat di balik topengku yang tebal ini. Kadang aku juga ngerasa, kapan ya semua ini berakhir? Kapan ya aku bisa merasakan ya seperti orang di luar sana, yang dimana bisa merasakan bahagia, memiliki orang-orang sekitar yang dimana mereka semua tuh peduli. Tapi ya, baik lagi, semua aku rasakan seorang diri. Sepi sekali rasanya. Kalau kamu tanya, gimana sih rasanya jadi aku? Aku gak bisa mendefinisikan gimana rasanya jadi aku. Cuma pertanyaan itu aku balikin. Gimana sih rasanya menjadi kuat seorang diri di tengah kehidupan yang selalu aja membuat aku hampir ingin menyerah. Dan ya, aku melatih semua itu seorang diri, dimana semua itu terlihat seperti hening dan sepi. Aku hanya kesepian. Aku hanya butuh seseorang. Aku hanya membutuhkan mereka-mereka yang ngerti sama apa yang aku rasakan. Entah dari keluargaku, entah dari orang-orang sekitarku. Ternyata capek ya berusaha untuk mengerti orang lain. Ternyata capek ya memakai topeng yang sama terus di hadapan semua orang. Ternyata capek ya berusaha untuk gak apa-apa. Berusaha untuk terlihat fine-fine aja. Dan berusaha untuk menjadi kuat di hadapan semua orang tuh tidaklah mudah. Sejujurnya, aku udah banyak sekali melewati banyak hal. Dan ini bukan kali soal pertama aku merasakan seperti ini. Aku ya ngerasa kesepian aja. Sepi karena aku harus melatih semuanya seorang diri. Aku memiliki banyak teman, tapi aku ngerasa seperti aku gak punya siapa-siapa. Aku memiliki keluarga,
tapi mereka belum tentu paham sama apa yang gue rasain. Memang benar ya, ada seseorang yang bilang seperti ini, kehidupan kamu seperti ini, belum tentu kedepannya nanti akan seperti ini. Bisa jadi kehidupan kamu kedepannya nanti, entah itu akan hadir kebahagiaan buat kamu atau justru akan hadir ujian lagi buat kamu. Dan semakin banyaknya ujian, itu bukan berarti membuat kamu menjadi seseorang yang dimana kamu menjadi seseorang yang lemah. Dan kalaupun kamu ngerasa kamu capek, kamu ngerasa kesepian karena gak punya siapa-siapa, justru kamu salah. Tuhan tidak akan meninggalkan kamu. Ia selalu ada bersama kamu. Dan ya itu sih kalimat yang selalu aku terapin ke diri aku, bahwasanya walaupun aku selalu ngerasa kesepian, walaupun aku selalu ngerasa ya sepi karena aku memiliki banyak seseorang gitu, cuman ya aku ngerasa seperti aku gak punya siapa-siapa. Tidak ada seseorang yang mengerti sama keadaan aku. Tidak ada seseorang yang paham sama apa yang aku rasain. Dan lagi ya, aku hanya berusaha untuk menjadi kuat seorang diri, membangkitkan diri sendiri, dan memperlihatkan kepada dunia bahwasanya secapek apapun aku harus terus berusaha untuk menjalani semuanya dengan baik. Hey, kamu, pasti kita pernah ngelewatin hari dimana itu pasti hari yang berat banget buat kamu. Pengen banget rasanya cerita, pengen banget rasanya untuk bilang kepada dunia, kenapa harus merasakan hal ini? Tapi semua itu ya buat apa? Karena yang akan paham dan ngerti itu diri kita sendiri. Kamu pasti pernah kan ngerasa dimana kamu tuh sepi, kesepian, seperti gak punya siapa-siapa, bingung mau cerita sama siapa, bingung mau mengadu ke siapa selain kepada Tuhan. Kita semua pasti pengen punya seseorang ataupun ya mereka-mereka yang mengerti itu, tapi balik lagi, gak semua orang tuh paham sama apa yang kita rasain. Gak semua orang tuh ngerti sama apa yang kita butuhin. Dan mereka hanya sekedar ingin tahu aja. Saking terbiasanya papa sendiri, semua seperti seolah kayak ya udah benar-benar terbiasa. Ya gak sih? Kadang kalau misalnya seseorang udah terbiasa sendiri tuh pasti kayak ngejalin semuanya tuh ya udah jalani aja gitu loh. Tapi kan walaupun kita ngerasa udah terbiasa sekalipun, pasti ada fase dimana kita tuh ngerasa kayak kok sepi banget ya. Ya memang kata orang sepi itu emang tenang banget, tapi kamu juga gak bisa bohongin kan. Ya walaupun kamu sendiri itu tenang, tapi pasti kamu ada perasaan dimana kamu ngerasa sepi banget, kesepian entah apapun itu. Ya yang ada cuma diri kamu sendiri. Semakin kita dewasa tuh, sebenarnya kehidupan dewasa tuh gak melulu soal rasa capek, sedih, sakit hati, dan lain sebagainya. Sebenarnya apa yang sedang kamu jalani di fase kedewasaan kamu ini tuh semua tuh adil gitu loh. Pasti kita pernah kan ngerasain dimana kita ngerasa bahagia, terus kita ngerasa sedih. Itu pasti adil. Jadi kehidupan tuh gak melulu soal kamu mendapatkan kebahagiaan aja. Tapi ada saatnya kita harus menerima bahwasanya ya kita tuh dalam keadaan sedih gitu loh. Gak apa-apa. Karena apapun yang terjadi sama kehidupan kamu saat ini, itu adalah proses perjalanan kamu hingga nanti kamu berakhir di titik akhir perjuangan kamu dan kamu menemukan hadiah yang Tuhan berikan, yang Tuhan siapkan untuk kamu
karena kamu udah berhasil sampai di titik itu. Karena kan semua tuh butuh proses ya, gak mungkin kayak seinstan itu. Ya walaupun kamu selalu ngerasa kesepian, terus ngerasa kayak gak punya siapa-siapa, justru lihat dulu diri kamu saat ini. Walaupun kamu selalu merasa kesepian dan kesendirian, tapi kamu mampu melatih semuanya dengan baik. Semua tuh gak melulu tentang orang lain sih. Ada saatnya pasti kita sebagai manusia tuh butuh waktu untuk sendiri. Dan ada saatnya juga kita butuh seseorang itu. Ya, menyesuaikan aja lah. Kalau misal kamu lagi ngerasa kesepian, sendiri, di saat kamu dalam keadaan down, kamu jangan suka OVT, mikirin hal-hal yang mungkin itu malah menambah beban pikiran kamu. Gak usah seperti itu. Jadi apa yang sedang kamu jalani aja gitu loh. Aku juga sih ngerasa kayak, walaupun ini loh, kita kan dalam kehidupan itu kan pasti gak selalu lurus aja. Pasti akan ada up and down-nya, seperti roller coaster. Dan kehidupan juga seperti roda yang terus berputar. Jadi ya, walaupun hari ini kamu lagi ngerasa sedih, dikecewakan, atau lain sebagainya, kamu jangan menganggap bahwa ini adalah bagian terburuk dari kehidupan kamu hingga seterusnya. Justru ini adalah proses dari perjalanan kamu. Perjalanan kamu mungkin tidak semulus ataupun semudah orang lain. Mungkin perjalanan kamu tuh berbeda, yaitu perjalanan kamu tuh penuh dengan rintangan dan lain-lain. Ya mungkin semua itu adalah bagian dari ujian juga buat kamu. Karena ya, kalaupun kamu melihat kayak aku, Kak April tuh udah sampai di titik ini, pasti perjalanannya tuh gampang banget ya. Pengen deh jadi kayak Kak April, gimana sih caranya, dan lain sebagainya. Sebenarnya ada juga beberapa orang yang tanya seperti itu. Dan aku akan menjawab, walaupun kalian melihat aku ataupun podcaster lainnya, entah siapapun, ini mana mungkin menurut kamu tuh mereka semua adalah orang-orang yang hebat, yang bisa ada di titik sekarang. Tapi kamu juga jangan salah, bahwa saya tuh orang-orang seperti ini juga perjalanannya gak semudah itu. Ada up and down-nya. Dan semua tuh dilewati dengan baik, berusaha, berjuang, dan menyemangati seorang diri. Itu kuncinya. Karena yang akan menjadi tameng untuk kita tuh diri kita sendiri. Kita gak bisa menjadikan orang lain tuh tameng untuk kita. Ya, orang lain tuh gak tahu apa yang kamu butuhin. Yang tahu dan ngerti itu hanya diri kita sendiri. Gak apa-apa kok kalau emang lagi ngerasa kesepian. Karena setiap manusia tuh pasti ngerasain itu. Kadang orang yang memiliki banyak sekali teman, orang yang memiliki pasangan, dia juga bisa ngerasa kesepian kok. Sepi karena gak punya siapa-siapa. Tapi beruntunglah kamu masih diberi kesehatan, terus kekuatan fisik, diberikan kemudahan dan lain sebagainya tuh. Kamu harus lebih banyak bersyukur. Karena ketika kita ngerasa kesepian, gak punya siapa-siapa, pasti itu rasanya emang gak enak banget. Tapi dibalik semua itu ya, kita mendapatkan hikmahnya. Bahwasanya dengan sendiri itu bukan berarti kita gak bisa melatih semuanya dengan baik. Kita bisa kok, memang perlu usaha aja untuk melakukan itu semua. Buat kalian semua manusia-manusia hebat, aku senang banget karena kalian tuh menjadikan podcast aku tuh sebagai teman buat kalian. Dan aku senang banget, makasih ya buat kalian semua yang udah nge-DM aku soal seneng sama podcast aku, terus bisa ngembalin semangat juga, bisa jadi perubahan untuk diri kamu sendiri. Aku juga seneng kok melihat semua itu. Cuman aku selalu berpesan, aku ini adalah orang kedua yang hanya sekedar membantu kamu supaya kamu bisa menguatkan diri kamu sendiri. Dan yang menjadi peran utama itu tetap diri kamu sendiri. Maka dari itu berterima kasihlah sama diri kamu sendiri, karena kamu udah berjuang dan
berusaha sampai hari ini, saat ini, itu adalah usaha kamu sendiri. Dan jangan pernah capek ya untuk terus berjuang dan bertahan. Ya, walaupun kamu ngerasa kamu gak pernah bahagia, setiap orang tuh punya kebahagiaan yang tersendiri. Jadi, jangan nyamain diri kamu sama diri orang lain, oke? Dan aku juga mau terima kasih juga sama kalian semua udah support aku juga di Spotify. I'm so happy karena podcast aku alhamdulillahnya bisa bisa mendapatkan tempat terbaik di Spotify. Atas support dari kalian semua juga, makasih ya. Semoga podcast aku di Spotify bisa semakin berkembang dan di YouTube juga bisa semakin berkembang, bisa menjadi konten yang emang itu menenangkan buat kamu. Dan jangan pernah bosan ya. Dan makasih juga udah dengerin episode hari ini. Jangan lupa ya, ada episode terbaru yang tersedia di Spotify. Cek langsung aja di Spotify, kalian bisa dengerin. Bisa cari di Spotify tentang luka, atau bisa klik link ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga follow TikTok aku dan Instagram aku ya. Makasih udah support sampai sejauh ini. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan semoga keadaan kamu dalam keadaan baik dan sehat. Dan dalam keadaan happy juga. Terima kasih udah dengerin episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Di podcast teman tidur. Dah.